pintu-pintu masuk setan ke dalam hati. Allah Ta'ala berfirman, iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Allah Ta'ala juga berfirman, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka, dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya. Quran Surat An-Nisa, ayat 120-121. Sumber pikiran yang mengajak kepada kebaikan dinamakan malaikat, sedangkan sumber pikiran yang mengajak kepada keburukan dinamakan setan. Perasaan yang karenanya hati itu sigap untuk menerima ilham kebaikan, dinamakan petunjuk, sedangkan perasaan yang karenanya hati itu sigap untuk menerima bisikan-bisikan setan, dinamakan penyesatan dan kehinaan. Malaikat adalah suatu ungkapan atau nama, tentang makhluk yang telah Allah ciptakan dari cahaya. Kepentingannya adalah melimpahkan kebaikan, memberikan faedah ilmu, menyingkap kebenaran, menjanjikan kebaikan, menyempurnakan ketaatan, dan memerintahkan yang baik. Allah Ta'ala telah menciptakannya dan mempekerjakannya untuk hal-hal tersebut. Setan adalah suatu ungkapan atau nama, tentang makhluk yang telah Allah ciptakan dari api. Kepentingannya adalah kebalikan dari pekerjaan malaikat. Pekerjaannya adalah menjanjikan keburukan, memerintahkan kekejian dan kemungkaran, menakut-nakuti manusia dengan kefakiran ketika hendak berbuat baik, membuat permusuhan dan kebencian di antara manusia, memerintahkan kejelekan, dan menghiasi kemaksiatan-kemaksiatan bagi para hamba. Setan adalah musuh seluruh manusia. Allah Ta'ala berfirman, sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya, agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir ayat 6. Dengan dasar fitrah, hati layak untuk menerima pengaruh-pengaruh malaikat, dan pengaruh-pengaruh setan, yaitu kelayakan yang sebanding. Pengaruh setan dapat menjadi lebih kuat, dengan menuruti hawa nafsu dan tenggelam di dalam syahwat, sedangkan pengaruh malaikat dapat menjadi kuat, dengan berpaling dan menyelisihi hawa nafsu dan syahwat. Apabila seseorang mengikuti jalan kemarahan dan syahwat, maka kekuasaan setan akan nampak dengan perantara hawa nafsu, sehingga hatinya pun menjadi tempat tinggal setan, karena hawa nafsu itu adalah tempat setan menggembala. Namun, apabila seseorang memerangi syahwat itu, tidak membiarkannya berkuasa atas jiwanya, dan dia menyerupai akhlak malaikat, maka hatinya akan menjadi tempat tinggalnya malaikat. Kapan saja hati itu mulai dikalahkan oleh kemewahan dunia lantaran hawa nafsu, maka setan mendapatkan kesempatan, lalu dia pun membisikkan keburukan. Kapan saja hati itu berpaling menuju zikir kepada Allah Ta'ala, maka setan itu akan pergi meninggalkannya, dan kesempatannya menjadi kesempitan. Malaikat akan mendatanginya dan mengilhamkan perbuatan kebaikan. Bentrokan antara dua tentara dari golongan malaikat dan setan akan terus terjadi sampai hati itu terbuka untuk salah satunya, hingga dia pun menempati dan menguasainya. Bisikan setan tidak dapat dihapuskan kecuali dengan mengingat selain apa yang telah dibisikkan olehnya, karena apabila di dalam hati telah terbesit sesuatu, maka pikiran yang ada sebelumnya akan hilang. Maka, seyogianya bagi seorang hamba untuk sibuk mengusir musuh itu dari jiwanya, tidak dengan bertanya tentang asal-usulnya, nasabnya, dan tempat tinggalnya. Seyogianya dia juga harus mengetahui senjata musuhnya, agar dia dapat membela dirinya. Senjata setan adalah hawa nafsu dan syahwat, dan itu cukup untuk menghadapi orang-orang alim. Hati itu bagaikan benteng, sedangkan setan berkeinginan untuk menerobos benteng tersebut dan memasukinya, hingga dia dapat mengendalikan dan menguasainya. Seseorang tidak akan mampu untuk menjaga benteng tersebut dari musuh itu, kecuali dengan menjaga pintu-pintu gerbang benteng, tempat-tempat masuknya, dan letak-letak keretakannya.
Di antara pintu-pintu setan yang besar antara lain. Pertama, marah dan syahwat. Kemarahan adalah sesuatu yang dapat menyebabkan hilang akal. Apabila tentara akal itu menjadi lemah, maka tentara setan pun akan menyerang, lalu merusak istana serta orang-orang yang ada di dalamnya. Kapan saja seseorang meluapkan kemarahan, maka setan akan mempermainkannya, lalu dia meluapkan syahwatnya pada perkara-perkara yang membuat Allah murka. Kedua, kedengkian dan ketamakan. Kapan saja seseorang tamak terhadap segala perkara, maka dia akan dibutakan oleh ketamakannya, dia akan dibuat tuli dari keimanan, dia akan tertahan dari ketaatan-ketaatan, dan dia dihiasi kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Ketiga, terlalu berharap dengan manusia. Apabila harapan itu mengalahkan seseorang, maka setan akan menguasainya dan membuatnya suka berpura-pura baik terhadap orang yang dia harapkan dengan berbagai macam riya atau pamer dan kepalsuan. Sehingga orang yang dia harapkan itu menjadi sesembahannya, dia pun terus-menerus memikirkan cara untuk mencintai dan menyayangi, walaupun harus menjual agamanya. Keempat, dirham, dinar, dan seluruh jenis harta benda seperti barang-barang dagangan, kendaraan-kendaraan, rumah dan tanah, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang melebihi batas kebutuhan, maka itu adalah tempat tinggalnya setan. Karena orang yang disertai oleh kekuatan setan, maka dia adalah orang yang kosong hatinya. Sebagai contoh, apabila seseorang menemukan 100 dinar di jalan, maka dari hatinya akan keluar 10 syahwat. Masing-masing syahwat membutuhkan 100 dinar yang lain, sehingga dia tidak merasa cukup dengan apa yang dia temukan, lalu dia bertambah giat untuk membelanjakannya. Hal tersebut merupakan perkara yang tidak ada habisnya. Kelima, tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan, dan meninggalkan sikap mencari kejelasan pada beberapa perkara, sehingga dia pun terjerumus pada perkara yang berakibat buruk. Keenam, sikap bakil dan takut akan kemiskinan. Setan menghalangi seseorang untuk mengeluarkan sedekah, zakat, dan berbuat baik kepada para manusia, guna memperbanyak kejahatan-kejahatan dan pencurian-pencurian. Di antara petaka sikap pelit adalah semangat berdiam di pasar untuk mengumpulkan harta, padahal pasar itu merupakan tempat penggembalaan setan-setan, yang menghiasi penduduk pasar untuk berdusta, curang, dan tipu daya. Ketujuh, hobi menghiasi perabotan, pakaian, kendaraan, dan tempat tinggal. Sesungguhnya apabila setan melihat hal tersebut telah menguasai hati manusia, dia akan bertelur di dalamnya dan menetaskannya. Setan akan terus membujuknya untuk memegahkan rumah, menghiasinya, dan meluaskannya. Setan akan selalu membujuknya untuk menghiasi pakaian, kendaraan, dan tempat tinggal, juga memperbaharui bejana-bejana dan perabotan-perabotan. Setan akan terus memperbudaknya sepanjang umurnya untuk kehidupan dunia. Setan akan menyibukkannya dengan dunia untuk meninggalkan tujuan penciptaannya, yaitu menaati Allah, beribadah kepadanya, dan berdakwah di jalannya. Setan akan terus membujuk dan menghiasinya, sampai dia dapat memindahkannya dari barisan orang-orang yang berbuat ihsan dan bertakwa, menuju barisan orang-orang yang berlebih-lebihan, boros, dan sewenang-wenang. Di antara pintu-pintu setan yang membinasakan adalah fanatik terhadap mazhab, kabilah, hawa nafsu, dan individu. Begitu juga, dengki terhadap saingan dan melihat mereka dengan mata menghinakan, merendahkan, dan meremehkan. Pintu itu termasuk di antara perkara-perkara yang dapat membinasakan ahli ibadah, dan orang-orang fasik seluruhnya. Memfitnah manusia, sibuk mengurusi aib dan kekurangan mereka, dan menggunjing mereka, adalah termasuk dari sifat-sifat binatang buas yang mematikan. Kedelapan, buruk sangka terhadap kaum muslimin. Setan membujuk seseorang agar menggunjing manusia hingga binasa. Seseorang tidak menunaikan haknya atau tidak memuliakannya. Dia melihatnya dengan mata meremehkan, dan dia melihat dirinya lebih baik daripadanya. Itu semua termasuk di antara perkara-perkara yang membinasakan. Kesembilan, berlebihan di dalam mengeluarkan harta benda dengan keinginan duniawi, menyia-nyiakan waktu dengan kebatilan, menyia-nyiakan akal dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, dan menyia-nyiakan kebaikan dengan mengumpulkan puing-puing kehidupan yang fana. Para malaikat dan setan selalu silih berganti mendatangi hati, dan mereka mengitari sekitar pintu-pintunya. Apabila malaikat berhasil masuk dari satu sisi, maka setan akan masuk dari sisi yang lainnya.
Apabila setan singgah di dalamnya lalu mengajaknya kepada hawa nafsu, maka malaikat akan singgah di dalamnya lalu memalingkannya dari hawa nafsu itu. Apabila setan menarik hati kepada keburukan, maka setan yang lain akan menariknya kepada keburukan yang lain. Apabila malaikat menarik hati kepada kebaikan, maka malaikat yang lain akan menariknya kepada kebaikan yang lain pula. Sehingga hati itu terkadang menjadi rebutan antara dua malaikat, terkadang antara dua setan, dan terkadang antara malaikat dan setan.